Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada perkara Akwo yang sudah kami sampaikan kepada polsek-polsek, baik di Polsek Gabus terutama dan polsek lainnya, yang sudah jelas ketentuannya, maka turut serta terlapor kami sampaikan atas nama Jaryo atau pemilik akun Aryo Singgih atau Aryos Cafe, yang selama beberapa minggu ini melakukan bullying dan doxing kepada saya. Bullying dan doxing. Nah, terutama adalah doxing yang disampaikan melalui Messenger dan beberapa akun yang kami memiliki. Kepada Bapak Polisi di Polsek Gabus, saya menyampaikan bahwa orang tersebut yang dalam tersebut akun menyatakan bahwa tahu semua rencana kejadian, kronologi kejadian sampai proses kejadian yang dilakukan apa saja oleh IWW karena dugaan kesehatan atau kedekatan atau dugaan hubungan khusus. Ini pendapat saya. Jadi pendapat saya, Pak. Pendapat saya ini dibuktikan apakah benar. Sebagaimana bukti tertutup di dalam pernyataannya sebagai berikut. Yang intinya kalau IW mau menuntut balik kepada saya, ben sak karepe, diterima atau tidak tuntutan dia pengadilan yang menentukan putusannya, umbarkan sajalah. Intinya lagi kalau mau kawin dengan siapa saja, yo wis ben. Ya sudahlah, itu hak mereka, urusan mereka, bukan urusan saya dan dia. Nah itu apakah betul-betul netral? Nah kita dari pendapat ini saya meminta bahwa saudara Jaryo ini kooperatif akan semua tindakan, perbuatan, dan pernyataan yang dituangkan melalui media sosial online, yaitu Facebook, tentang suatu perkara Akwo atau peristiwa kejadian yang sudah saya sampaikan kepada polisi, yang adalah juga sebuah produk hukum. Jadi karena kewenangan hukumnya di kepolisian, kalau memang ada kerumitan dan kesulitan bisa bertanya kepada saya. Dan tentu penanganan kewenangannya penuh di tangan kepolisian, kejaksaan, tidak bisa kita intervensi karena ada SOP-nya dan tersendiri, yaitu SOP kepolisian. Yang selanjutnya bahwa hal ini atau kejadian ini menurut pemikiran saya, tanpa hendak menjustifikasi atau menghakimi pemikiran orang lain, dalam tanda petik di luar pemikiran saya yang dalam perkara ini berada di luar kekuasaan saya, dan saya tidak tahu perihal apa yang sebenarnya terjadi tentang suatu peristiwa persekusi, eksekusi, dan keraman yang saya alami, lagi-lagi menurut pemikiran saya, yang sudah gamblang sebagian atau keseluruhan saya sampaikan karena juga menurut saya tidak ada yang perlu saya sampaikan. Jadi itu menurut saya, dan lagi-lagi menurut saya, menurut saya. Dan maka itu saya minta petunjuk dan keterbukaan Bapak-Bapak itu harusnya saya bagaimana. Jadi kalau menurut saya seperti ini, maka menurut Bapak bagaimana nanti disinkronisasi dan dimintai keterangan para pihak tentang pendapat saya dan menurut saya. Jadi saya tidak tahu kalau perkara ini dinilai menurut orang lain yang tidak sependapat dengan saya atau pendapat saya yakin kepolisian sangat objektif dan bijaksana untuk memisahkan atau memilah, mengkelaskan, mengklasifikasi antara fakta, data, opini, fakta hukum yang menjadi hukum, sedang opini menjadi pemikiran atau point of view, atau konstruksi bangunan hukum atas dasar hukum menurut saya saja, bukan orang lain. Jadi konstruksi bangunan hukum menurut saya, bukan orang lain. Karena orang lain bukan saya, jadi berbeda memperlakukan orang lain dengan memperlakukan saya. Karena saling menghormati dan entusiasme dan autentivitas pemikiran saya berbeda dengan perlakuan yang bukan orang lain. Sekarang saya bertanya, apakah polisi bisa menghakimi suatu pemikiran bukan tindakan? Dan itu juga saya nggak tahu,
karena ranah pemikiran polisi juga bukan pemikiran saya. Dan saya tidak bisa melampaui yurisdiksi kewenangan kehendak penyidik atau kepolisian. Dalam komentar Aryos Cafe, dia menantang seperti ini, jane sing bener kuwi bojomu digondol Jaryo, apa dibawa lari Aryo Singgih, apa dibawa kabur oknum polisi, apa disekap Bambang, apa dicolong Sukandar, apa tak gawa melayu dhewe lah. Nah, ini nanti yang melakukan pengembangan kepolisian ini adalah suatu tantangan dan pertanyaan yang membuat saya makin bingung. Tapi paling tidak saya bisa menjawab melalui pemikiran kebingungan saya itu bahwa dalam kolom komentar medsos, apakah mengandung tanggung jawab publik? Itu hal yang tak akan saya bawa ke ranah publik. Hanya saya menerima keterangan menurut Sukandar Atminingsih mengatakan jika Indah itu dibawa oknum polisi dan sudah dikawin hidup bersama. Itu dasar keterangan jare pendapat Sukandar tentang BB membawa Indah Wayu Widiawati. Saya juga tidak tahu faktanya, sampai sekarang saya juga tidak tahu faktanya. Tentu yang mengembangkan fakta itu adalah para saksi yang memberi keterangan kepada saya. Dan saya juga tidak tahu apa keinginan istri saya terhadap saya, dan saya juga tidak tahu apa keinginan saya terhadap istri saya. Karena saya juga tidak bisa menerangkan pendapat saya tentang istri saya, ataupun istri saya juga belum pernah menerangkan kepada saya secara langsung pendapat dia tentang saya itu bagaimana, saya juga tidak tahu. Karena memang asalnya juga saya tidak tahu. Dari ketidaktahuan saya itu saya meminta pendapat para pihak yang menjadi saksi tentang ketahuan itu. Setahu Anda apa? Sampai menyampaikan sesuatu di viral media sosial, nanti bisa ditanyai kepolisian. Kalau jawaban saya secara tertutup yang tidak saya sampaikan atau saya mainkan di media sosial adalah bahwa dalam kolom komentar medsos, apakah hal itu mengandung tanggung jawab tanggung renteng? Itu hal yang tak akan saya bawa ke ranah publik. Hanya saya menerima keterangan menurut Sukandar Atminingsih mengatakan jika Indah dibawa polisi. Itu pun saya cross check ke tempat itu, namun saudara Sukandar tidak bisa saya temui. Lalu saya menemui Bapak petinggi ya, Pak Joko. Dia mengarahkan untuk menanyakan kepada kepolisian saja dan jangan bawa-bawa nama dia begitu ya. Jadi kita itu berkaitan dengan hal ini tentang BB itu membawa Indah Wayu Widiawati atau tidak, itu sudah saya lempar tentang info itu di media sosial dan media massa, bukan di kepolisian. Tanpa maksud menghakimi atau main hakim sendiri terhadap seseorang ataupun jabatan orang, saya melimpahkan kepada atasan mereka tanpa saya melakukan intervensi, sekalipun mungkin mengandung konsekuensi saya dirujak oleh netizen dan mendapat perlakuan tidak menyenangkan, bahkan intimidasi atau doxing dari pihak yang saya tidak tahu. Selanjutnya pernyataan nek sampean atau Anda mau komentar di status akun Facebook milik saya, status Anda apapun wajar bagi saya, tetapi komentar demi komentar yang Anda sampaikan di publik membawa dampak menggiring opini yang mengajak orang lain menuduh saya sebagai ODGJ. Ini adalah harus dipertanggungjawabkan. Kalau saya akan mengatakan, saya akan memberi hadiah 20 miliar rupiah kepada orang yang siap untuk menggerebek saudara IWW dan orang tertentu tersebut. Jadi menurut saya menjadi konsumsi publik langsung jadi publik tergiring opini doxing, bullying, para doxing. Tergiring opini Anda dan menuduh saya, mendiskreditkan saya sebagai penderita ODGJ, impotensi dan memiliki sesuatu yang malfungsi. Yang menurut pendapat saya, seolah-olah Anda mendiskreditkan saya dan membebaskan Anda berbuat sesuatu di luar ketentuan hukum atau melampaui ketentuan hukum. Saya juga mempersilahkan akun-akun milik saya diteliti, semua diselidiki jika ada unsur perbuatan melawan hukum mengenai Anda atau mengenai istri saya, karena adalah yang menggiring opini dan membawa saya dibully banyak orang.
dan membuat saya semakin berat di dalam menghadapi kehidupan saya, dan perlakuan seperti Anda itu sudah pernah berkali-kali dilakukan orang lain di Dinas Pendidikan Tambak Romo secara langsung, yaitu kepala-kepala sekolah dan kepala dinasnya. Bahwa jika kepolisian berkenan meneliti semua komentar dari opini yang saya lemparkan di media sosial, walaupun itu akun-akun yang dianggap abal-abal, saya terima kasih. Karena pada intinya kita adalah pada menuju ke kasus atau perkara, bukan kepada viralnya sebuah kejadian. Tetapi juga harus meneliti adanya akun-akun lainnya yang berseliweran di media sosial yang bisa menjadi penyakit sosial. Karena bagi saya komentar negatif itu juga menjadi racun, genosid massal ketika mereka tidak bisa melepaskan Anda. Tetapi pada saat yang sama, di antara persepsi yang Anda lakukan berdampak orang lain, tidak dapat melakukan perbuatannya, tidak memperlakukanmu dengan rasa hormat dan perlakuan yang pantas didapatkan. Ini yang saya maksud Anda meracuni orang yang berdampak kepada saya. Ketika itulah mereka menginginkan Anda, namun opini Anda sendiri tidak matang, berisi racun, berisi cemoohan, hujatan, hinaan yang Anda sampaikan kepada seseorang yang membuat Anda merasa tidak penting dan tidak terlihat berprestasi, tidak terlihat terdidik atau terhormat, dan hilang kesadaran, yang membuat siklus di mana Anda akan terus-menerus merujak saya, haus ingin memberi tetapi tidak pernah memberi. Jadi ingin memberi tetapi tidak pernah memberi apapun dan tidak pernah menerima apapun. Penghormatan, simpati, empati, perasaan manusiawi atau hasil usaha yang Anda butuhkan. Jadi hal itu menjadi peningkatan usaha, kebutuhan empati dan kesadaran. Jadi tentang adanya pencurian, perampasan, pemerasan secara halus, doxing tertutup secara halus, lintas sektor, percobaan pembunuhan tentang IWW, itu bukan pemikiran, opini, persepsi. Saya sampaikan sebagai petunjuk dan kontrol sosial, petunjuk dan penegakan hukum, agar dibaca para penegak peraturan, mengingat bullying itu merupakan tindakan perilaku yang disengaja dan berulang-ulang jenisnya. Yang satu adalah verbal, menghina, mengancam, mengganti nama panggilan orang, ya, berkomentar jelek, mengejek dan lain-lain. Jika hanya menyampaikan tentang perilaku suatu perbuatan yang janggal atau berpakaian beda dengan orang lain, itu hal yang biasa, bukan pelanggaran hukum. Yang kedua adalah sosial, menyebar gosip, mengucilkan, menginjak orang lain, mengejek orang lain, menginjak harga diri orang lain, membenci orang lain, mengajak orang lain membenci, mempermalukan seseorang di depan umum secara langsung maupun tidak langsung di dunia maya, media sosial, Facebook. Yang ketiga, memalak, menyakiti, melukai tubuh orang lain, mengancam, meludah, hingga dengan sengaja mengambil barang milik orang lain, sebagian atau keseluruhan, membawa kabur anak-anak dan istri seorang lain dengan tipu daya, tipu muslihat, adalah pembiasan opini. Saya sudah arahkan agar Anda meminta keterangan kasus ini kepada Bapak Kapolsek Gabus, tempat kejadian perkara pertama, bahwa peristiwa tersebut terjadi di wilayah Gabus. Tentu akan sangat membantu kepolisian jika ternyata Anda tahu, ya, jika Anda ternyata tahu semua, ada misteri rahasia apa di balik itu, sehingga kepolisian mudah untuk melakukan rekonstruksi. Selanjutnya, bahwa untuk dapat menjadi saksi keterangan insidental, obstruct of justice ataupun justice kolaborator atas kejadian demi kejadian yang saya alami, keterangan demi keterangan yang saya sampaikan dari tentang Saudara Indah, yang disampaikan Saudara Indah berdasarkan skenario tabula rasa, netralitas berpikir, inscient, impotent, karena kerangka intelektual, ya, kerangka intelektual yang Anda bangun dan kemampuan Anda membuat opini, jika apa yang Anda sampaikan itu adalah opini yang mengopinikan saya penderita tertentu, menyimpangan perilaku ataupun lainnya, itu apakah berdasarkan kesaksian Anda sendiri atau keterangan orang lain atau keterangan kepolisian atau penelitian kesehatan, kedokteran yang dapat Anda pertanggungjawabkan. Jika Anda seorang terdidik dan intelektual, seharusnya Anda membuat wacana literasi berdasarkan buku-buku populer. Jabatan Anda sebagai seorang kepala sekolah pendidik dan PNS, di mana manajemen mengandung perilaku dan kompetensi.
Dan maaf, selama ini tidak pernah ada yang intervensi terhadap manajemen rumah tangga saya sejauh mana sebagaimana yang Anda viralkan, yang menunjukkan betapa dekatnya Anda dengan istri saya saat ini dan mantan saya saat ini. Saya sedang 15 tahun saja tidak pernah intervensi pada alur pemikiran istri saya dan tindakan yang dilakukan istri saya. Jika memang pendapat Anda yang benar tentang kejadian demi kejadian yang saya alami itu salah, dan mengetahui bagaimana benarnya, silakan Anda gelar di kepolisian. Sehingga seolah-olah Anda mengetahui seluk-beluk jumlah juntai rambut istri saya, isi celana dalam istri saya, isi baju istri saya, isi pikiran istri saya. Jadi mohon jika mungkin datang ke Polsek Gabus tentang sejauh mana hubungan Anda dengan istri saya selama itu, termasuk tata cara kehidupan Anda menemani istri saya dalam kehidupan sehari-hari pada saat apa. Kami sebenarnya sudah pantas, sudah memantau gejala-gejala itu sejak tahun 2011 sejak ditempatkannya istri saya di SD 3 Tambak Romo. Namun saya sengaja membiarkan otonomi dependensi karena saya tidak berkuasa. Saya hanya akan merusak pemikiran saya yang berbeda dengan pemikirannya tentang keluarga, tentang kepemilikan hak milik hasrat untuk memiliki adalah sebuah tantangan akan dimikus dalam menghadapi perilaku istri saya yang memaksa saya untuk belajar lagi dari buku-buku dan pendapat umum dan nalar sehat karena saya tidak paham koridor hukum, maka saya minta bantuan kepolisian di dalam merekonstruksi dan merekonstruksi ulang lagi kasus ini. Mungkin saya akan sangat berterima kasih lagi jika Anda dapat dipertemukan dengan saya dalam forum debat dalam pemikiran konsep rumah tangga unik yang akan saya bangun sekalipun ini tidak dipercaya dan tidak difahami istri saya, dan Anda bisa menjadi jembatan yang baik untuk menyampaikan hal-hal yang positif kalau Anda percaya saya, kalau tidak ya tidak apa-apa, agar supaya keterangan demi keterangan yang Anda dapat ditulis dan disampaikan kepada kepolisian dalam rangka mendalami peristiwa persekusi yang saya alami, perkara main hakim sendiri yang saya alami, dan tidak kooperatifnya guru-guru pihak dinas pendidikan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu peran dan kelakuan mereka masing-masing terhadap istri saya. Saya juga masih sifatnya praduga karena sah juga bagi saya menduga apa yang saya duga yang selanjutnya menjadi dugaan sementara dan latar belakang yang bagaimana sampai anak dan istri saya meninggalkan saya dengan cara seperti itu, apakah karena atas tindakannya sendiri atau dalam pengaruh jabatan atau skenario atasan jabatan pekerjaan teman PNS-nya seperti Anda dan dengan gaya hidup sosialitas seukuran Anda, dan bagaimana selanjutnya bahwa melalui reskrim saya sampaikan bahwa dasar hukum telah jelas atas laporan demi laporan saya di Polsek maupun Polres pasca kejadian penculikan, penyekapan, perampasan atas diri saya mengenai dasar hukum dan dasar berpikir atas kasus penggelapan pasal 372 item Anno Domino, bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, termasuk alas hak insentif gaji yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, apalagi kalau karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama 4 tahun, denda Rp900 atau Rp900 juta. Dan orang yang turut serta membantu adanya serangkaian tindak tipu gelap dilakukan mengarah kepada kepala sekolah SD 03 Tambak Romo, kepala dinas Jayu Setianto Sutopo, serta orang yang dekat dengan saudara Iwiwi baik dari keluarga di Magelang, yaitu Siti Aisyah Jamari dan ataupun orang lain menurut hasil pengembangan penyelidikan kepolisian. Demikian hal ini kami sampaikan kepada kepolisian sebagai pembuka dari icebreak permasalahan yang menjadi kemelut selama ini, agar supaya kepolisian berhati-hati di dalam menyelidiki seseorang perseorangan, tidak segera menetapkan seseorang menjadi tersangka jika memungkinkan hal itu dapat dibiarkan atau diberi keleluasaan atau tenggang waktu untuk memberi pemikiran sesuai dengan koridor hukum dan kemampuan masing-masing. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. 2 orang saksi yang saya maksudkan, satu adalah saudara Jaryo, yang kedua adalah saudara Hartini, dan mungkin nanti bisa ditemukan saksi bukti-bukti lain atas minggat atau kaburnya saudara IWW.
Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik di Kepolisian Polsek Gabus. Saya berterima kasih kepada Bapak Kanit Reskrim maupun Kanit Sabara dan lain sebagainya, Propam di Polsek Gabus. Saya Solegul Hadi SAG SPD menyampaikan ini sebagai sebuah peristiwa dan sebuah opini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.